Kenalin, aku Sri Dewi Inadia Bernama. Semuanya, nama aku Nazila Dewamasati. Halo teman-teman, saya Farid Baidillah Hakim. Halo, saya Dimas Hermawan. Konsep dasar teori populasi. Populasi adalah seluruh manusia yang tinggal di suatu wilayah tertentu dan dikaji berdasarkan jumlah, persebaran, serta karakteristik penduduk seperti usia, jenis kelamin, dan kondisi sosial ekonomi. Kajian populasi ini penting karena penduduk menjadi unsur utama yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan suatu wilayah. Perubahan populasi meliputi pertumbuhan penduduk, migrasi, dan mobilitas yang terjadi secara dinamis akibat pengaruh faktor lingkungan, sosial, ekonomi, dan juga kebijakan. Perubahan ini menentukan perkembangan dan struktur penduduk di suatu wilayah. Setiap wilayah memiliki kemampuan yang berbeda dalam memenuhi kebutuhan penduduknya, yang dikenal sebagai daya dukung wilayah, gantung pada ketersediaan sumber daya dan pengelolaannya. Ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan daya dukung dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Oleh karena itu, pemahaman teori populasi sangat penting sebagai dasar perencanaan dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan penyebaran populasi. Terdapat 3 faktor, diantaranya yaitu, yang pertama adalah fertilitas. Fertilitas adalah jumlah kelahiran yang terjadi dalam satu populasi. Yang kedua, mortalitas, yaitu jumlah kematian dalam populasi. Yang ketiga, migrasi, yaitu perpindahan orang dari suatu wilayah ke wilayah lain yang bersifat permanen atau sementara. Model teori populasi. Yang pertama adalah teori Malthus. Menyatakan bahwa perkembangan jumlah penduduk tumbuh secara eksponensial. Sementara, produksi pangan hanya bertambah secara aritmetika. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk yang semakin banyak melebihi kapasitas bumi untuk memenuhi kebutuhan makanan, sehingga bisa memicu terjadinya kelaparan dan juga kemiskinan. Teori ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan juga kemampuan lingkungan untuk mendukung kebutuhan hidup, termasuk kebutuhan pangan. Yang kedua adalah model teori populasi transisi demografi. Menjelaskan perubahan pola kependudukan dari tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi menuju tingkat yang lebih rendah seiring dengan kemajuan sosial dan ekonomi. Teori ini memiliki beberapa tahap yang menunjukkan bagaimana populasi tumbuh cepat pada masa transisi dari tingkat kelahiran yang tinggi ke tingkat kematian yang rendah. Kemudian, pertumbuhan populasi melambat dan akhirnya mencapai keadaan yang stabil. Yang ketiga, ada teori kependudukan klasik dari Yunani dan Cina kuno. Teori ini menyatakan bahwa ada hubungan yang seimbang antara jumlah penduduk dan luas wilayahnya. Jika jumlah penduduk terlalu banyak dibandingkan luas tanah atau sumber daya yang ada, maka kehidupan masyarakat akan semakin sulit. Untuk itu, dianjurkan agar penduduk pindah ke daerah-daerah yang jumlah penduduknya belum terlalu banyak. Selanjutnya, model teori populasi yang kita bahas adalah teori populasi modern, di mana dalam teori ini membahas jumlah, cara penyebaran, komposisi, dan perubahan jumlah penduduk dengan menggunakan metode statistik dan matematika. Faktor utama yang mempengaruhi adalah tingkat kelahiran, kematian, dan pindahnya penduduk, serta berbagai aspek sosial dan ekonomi yang berdampak pada perubahan jumlah penduduk. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis populasi berdasarkan jumlah dan sifat. Jenis populasi berdasarkan jumlah terbagi menjadi 2, yaitu terbatas dan tak terbatas. Populasi terbatas atau finite
itu adalah jumlah anggotanya dapat diidentifikasi dan dihitung secara pasti. Contohnya, jumlah karyawan di sebuah pabrik atau siswa di sebuah sekolah. Selanjutnya, populasi tak terbatas atau infinite. Itu adalah jumlah anggotanya yang tidak dapat ditentukan atau sangat besar sehingga tidak mungkin dihitung. Contohnya, semua ikan di lautan atau bintang-bintang di galaksi. Selanjutnya kita masuk dalam jenis populasi berdasarkan sifat. Nah, dalam populasi berdasarkan sifat ini juga terbagi menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Populasi homogen adalah anggota populasi yang memiliki sifat atau karakteristik yang relatif sama. Contohnya, larutan kimia dalam sebuah wadah, biji-bijian dari satu jenis tanaman. Sedangkan heterogen adalah populasi yang memiliki sifat atau karakteristik yang beragam atau bervariasi. Contohnya itu penduduk di suatu negara. Nah, kan kalau di suatu negara itu pasti usia pekerjaan berbeda-beda, lalu tumbuhan di hutan hujan tropis. Kita masuk dalam masalah kependudukan. Nah, masalah kependudukan di Indonesia merupakan rangkaian tantangan kompleks yang saling berkaitan erat dan berdampak signifikan terhadap pembangunan nasional secara keseluruhan. Salah satu masalah fundamental adalah angka kelahiran yang tinggi, yang menyebabkan laju pertumbuhan penduduk yang cepat. Hal ini menciptakan beban ketergantungan yang besar, menekankan ketersediaan lapangan kerja, serta memberikan tekanan signifikan pada fasilitas dasar seperti sekolah dan layanan kesehatan. Tingginya angka kelahiran seringkali dipicu oleh faktor budaya, pernikahan usia dini, dan kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana atau KB. Nah, konsekuensi dari pertumbuhan penduduk yang cepat atau angka kelahiran yang tinggi dapat diperparah oleh urbanisasi yang tak terkendali. Arus perpindahan penduduk dari desa ke kota sangatlah deras, didorong oleh harapan mendapatkan kehidupan ekonomi yang lebih baik. Akibatnya, kota-kota besar mengalami kepadatan berlebih, memicu munculnya pemukiman kumuh, peningkatan angka pengangguran di perkotaan, kemacetan lalu lintas, serta masalah serius terkait sanitasi dan lingkungan hidup. Urbanisasi juga merupakan manifestasi dari masalah kesenjangan antar wilayah, pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan, atau antara pulau-pulau utama dengan daerah terpencil, menciptakan disparitas peluang yang nyata. Kesenjangan ini mendorong ketidakseimbangan distribusi penduduk dan sumber daya, menghambat pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, dan berpotensi menimbulkan kerentanan sosial di masyarakat. Akhirnya, dari semua masalah ini bermuara pada tantangan rendahnya kualitas penduduk. Secara umum, kualitas penduduk diukur dari aspek pendidikan, kesehatan, dan tingkat pendapatan. Akses pendidikan dan fasilitas kesehatan yang merata, ditambah dengan prevalensi gizi buruk dan tingkat pendapatan yang masih rendah di banyak daerah, menghasilkan sumber daya manusia dengan produktivitas dan daya saing yang lemah. Rendahnya kualitas SDM akan menyulitkan upaya untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan menghambat kemajuan bangsa secara berkelanjut. Selanjutnya, kita akan masuk dalam sumber data untuk menganalisis geografi penduduk. Definisi sumber data analisis kependudukan. Nah, sumber data analisis kependudukan ini adalah segala bentuk informasi yang digunakan untuk mempelajari, meneliti, dan memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan penduduk seperti jumlah, pertumbuhan, struktur umur, persebaran geografis, migrasi, dan karakteristik sosial ekonomi masyarakat.
Dalam kependudukan digunakan untuk menganalisis hubungan antara dinamika penduduk dengan perubahan sosial seperti urbanisasi, industrialisasi, pendidikan, dan ketimpangan sosial. Tujuan sumber data kependudukan. Nah, dalam tujuan sumber data kependudukan ini, kita akan membahas 5 poin. Poin pertama adalah perencanaan pembangunan. Data kependudukan menyediakan informasi vital mengenai jumlah, sebaran, dan karakteristik penduduk. Informasi ini digunakan untuk merencanakan alokasi sumber daya secara efektif, seperti pembangunan infrastruktur, jalan atau perumahan, penyediaan fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan. Perencanaan menjadi lebih terarah dan tepat sasaran dengan adanya data demografis yang akurat. Poin yang kedua adalah perumusan kebijakan, di mana data kependudukan menjadi dasar empiris dalam merumuskan kebijakan publik yang relevan dan berbasis bukti. Misalnya, data mengenai angka kelahiran dan harapan hidup digunakan untuk menyusun kebijakan jaminan sosial, pensiun, dan program keluarga berencana. Data tingkat pengangguran menginformasikan kebijakan ketenagakerjaan dan pelatihan vokasi. Poin yang selanjutnya, poin ketiga, memahami kondisi demografis. Tujuan paling mendasar adalah untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai struktur dan dinamika populasi. Mencakup dari pemahaman tentang komposisi usia atau piramida penduduk, rasio jenis kelamin, tingkat migrasi, serta tren kelahiran dan kematian. Pemahaman ini penting untuk mengantisipasi perubahan jangka panjang seperti penuaan populasi atau bonus demografis. Poin yang keempat adalah pemetaan dan analisis. Data memungkinkan dilakukannya pemetaan wilayah berdasarkan kepadatan penduduk, tingkat kemiskinan, atau akses terhadap layanan dasar. Analisis ini membantu mengidentifikasi daerah yang memerlukan intervensi khusus atau prioritas pembangunan. Pemerintah daerah dapat menggunakan peta ini untuk mengoptimalkan penempatan fasilitas publik dan distribusi bantuan. Poin yang terakhir adalah poin kelima, adalah dasar untuk analisis lebih lanjut. Data kependudukan berfungsi sebagai fondasi atau data dasar bagi berbagai penelitian dan analisis di bidang lain, seperti ekonomi, sosiologi, dan lingkungan hidup. Para akademisi dan peneliti menggunakannya untuk mengkaji hubungan antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi, migrasi dengan perubahan sosial, atau kepadatan penduduk dengan tekanan lingkungan. Jadi, secara singkatnya, sumber data kependudukan bertujuan untuk menyediakan fondasi informasi yang kuat dan terpercaya yang memungkinkan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya membuat keputusan yang cerdas, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Metode pelaksanaan sumber data yaitu pertama sensus penduduk. Sensus penduduk adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menghitung dan mencatat seluruh penduduk pada waktu tertentu. Dalam sensus penduduk, data yang dikumpulkan meliputi yang pertama jumlah penduduk, yang kedua kelahiran dan kematian, yang ketiga migrasi penduduk, yang keempat jenis pekerjaan, kelima tingkat pendidikan, dan yang terakhir kondisi sosial dan budaya. Tujuan sensus penduduk: mengetahui jumlah dan persebaran penduduk. Yang kedua, mengetahui perubahan penduduk dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, menjadi dasar perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan pemerintah. Selanjutnya, jenis-jenis sensus penduduk. Yang pertama, berdasarkan tempat tinggal. Yang pertama, sensus de facto, menghitung penduduk yang berada di suatu wilayah pada saat penjajahan, termasuk pendatang atau orang yang sedang berkunjung. Yang kedua, sensus de jure, yaitu menghitung penduduk berdasarkan tempat tinggal resmi sesuai KTP atau kartu keluarga, meskipun saat sensus tidak berada di rumah. Yang kedua, berdasarkan cara mengisi data.
1. Canvases. Petugas sensus datang langsung ke rumah penduduk untuk mengisi data. Cara ini lebih akurat dan lengkap, tetapi membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak. Yang kedua, householder. Penduduk mengisi data sendiri. Cara ini lebih cepat dan praktis, namun tingkat keakuratannya bisa lebih rendah. Survei penduduk. Survei penduduk adalah metode pengumpulan data kependudukan yang dilakukan tidak kepada seluruh penduduk, kan tetapi hanya kepada sebagian penduduk yang dianggap mewakili kondisi penduduk secara keseluruhan. Survei ini bertujuan untuk memperoleh data kependudukan secara lebih cepat, efisien, dan mendalam, terutama mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ciri-ciri survei penduduk. Yang pertama, menggunakan sampel penduduk. Dan yang kedua, dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. Yang ketiga, biaya dan waktu lebih hemat dibandingkan sensus. Yang keempat, data cukup akurat jika sampel mewakili populasi. Contoh survei penduduk di Indonesia. Yang pertama, Susenas atau Survei Sosial Ekonomi Nasional. Digunakan untuk mengumpulkan data sosial dan ekonomi penduduk, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan tingkat kesejahteraan. Yang kedua, Supas. Survei penduduk antar sensus. Dilakukan di antara dua sensus penduduk untuk mengetahui perkembangan jumlah penduduk, kelahiran, kematian, dan migrasi. Jenis-jenis survei penduduk. Yang pertama, single round. Survei yang dilakukan satu kali wawancara kepada responden untuk menanyakan kejadian demografi yang telah terjadi sebelumnya, seperti kelahiran atau kematian. Kelebihannya, cepat dan praktis. Lalu kekurangannya, data kurang rinci. Lalu yang kedua, multi round. Survei yang dilakukan dengan kunjungan berulang ke rumah responden dalam jangka waktu tertentu untuk mencatat kejadian demografi secara berkala. Kelebihan, data lebih lengkap dan akurat. Kekurangan, memerlukan waktu dan biaya lebih besar. Yang ketiga, kombinasi. Survei yang menggabungkan survei tunggal atau berkala dengan data registrasi penduduk, seperti data kelahiran dan kematian. Kelebihan, data lebih akurat dan saling melengkapi. Kekurangan, membutuhkan sistem pencatatan yang baik. Registrasi penduduk, yaitu memperoleh informasi yang resmi tentang suatu kejadian penting seperti kematian, pernikahan, perceraian, pindahan penduduk, seperti itu. Jadi akurasi data itu bergantung pada kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian-kejadian tersebut. Tantangan dalam mengumpulkan data kependudukan. Yang pertama itu ada keterbatasan infrastruktur, yaitu sarana dan prasarana itu belum memadai untuk membuat data, sehingga agak sulit dilakukan, terutama di daerah terpencil. Yang kedua ada kualitas sumber daya manusia. Jadi petugas penduduk itu kurang terlatih, sehingga dapat menyebabkan kesalahan dalam mencatat atau mengolah data. Yang ketiga ada kesadaran partisipasi masyarakat, di mana rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya data kependudukan itu bisa mengakibatkan kurangnya keterbukaan saat pendataan. Yang keempat ada prosedur administratif yang kompleks. Jadi aturan dan alur administrasi yang rumit itu sering memperlambat proses pengumpulan serta memperbarui data. Yang kelima ada masalah teknis dan digitalisasi. Kendala teknologi itu ya seperti sistemnya belum terintegrasi atau gangguan jaringan, jadi itu dapat memperlambat akurasi dan kecepatan dalam mengolah data. Yang selanjutnya adalah manfaat mempelajari teori populasi dan sumber data kependudukan. Kita singkat saja, yaitu pertama itu membantu siswa memahami perubahan jumlah penduduk serta faktor penyebabnya seperti kelahiran, perpindahan, kematian, nikah, seperti itu. Nah, yang kedua itu membuat siswa mengerti keterkaitan antara jumlah penduduk dengan lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam. Yang ketiga itu menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya data penduduk yang akurat untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan. Selanjutnya ada melatih siswa mengaitkan konsep kependudukan dengan kehidupan sehari-hari dan berbagai persoalan sosial di sekitarnya. Kesimpulannya, penduduk adalah aset yang penting dalam pembangunan, tetapi jika kualitasnya itu tidak memadai, mereka itu dapat menjadi beban masyarakat. Nah, karena itu diperlukan perencanaan matang dan pembinaan sumber daya manusia untuk mencapai kesejahteraan serta menjaga kelestarian lingkungan.
Teori populasi dan sumber data kependudukan itu menjadi sebuah hal dasar yang sangat penting dalam memahami perubahan dan persebaran penduduk di suatu wilayah. Dengan hal ini itu kita dapat mengetahui bagaimana pertumbuhan penduduk itu mempengaruhi pembangunan lingkungan serta kualitas hidup manusia. Dengan memanfaatkan data kependudukan yang akurat, diharapkan perencanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif, berkeadilan dan berkelanjutan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.